Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lilis Fenditawati dari kelas 12 IPA 1. Di sini saya akan membahas sedikit tentang beberapa pertanyaan seputar spektrum elektromagnetik. Baiklah, langsung saja mulai dari sebutkan spektrum gelombang elektromagnetik. Berdasarkan apa spektrum gelombang tersebut? Nah, spektrum gelombang elektromagnetik itu ada 8. Yang pertama ada gelombang radio, ada gelombang televisi, ada gelombang mikro, ada sinar inframerah, cahaya tampak, sinar ultraviolet, sinar X, dan yang terakhir yaitu sinar gamma. Nah, kedelapan spektrum gelombang ini berdasarkan frekuensi atau panjangnya. Next, lanjut ke pertanyaan kedua, yaitu jelaskan karakteristik setiap jenis gelombang elektromagnetik. Nah, tadi kan gelombangnya itu ada 8. Nah, kita mulai dari yang pertama ya, yaitu gelombang radio. Gelombang radio ini ciri-cirinya yaitu panjang gelombang radio frekuensi terentang dari beberapa kilometer sampai 0,3 meter. Yang kedua, memiliki frekuensi paling kecil sekitar beberapa hertz sampai 109 hertz. Yang ketiga, gelombang ini dapat dipantulkan oleh lapisan ionosfer sehingga dapat mencapai tempat-tempat yang jauh. Lanjut. Tadi setelah gelombang radio apa ya? Oh, gelombang televisi. Lanjut ya. Karakteristik gelombang televisi yaitu gelombang televisi ini merambat secara lurus dan tidak dipantulkan oleh lapisan atmosfer sehingga mempunyai jangkauan yang sempit. Maka untuk menangkap siaran televisi dari suatu pemancar diperlukan antena dan untuk mencapai daerah-daerah yang jauh. Makanya di setiap kita punya televisi itu ada antenanya, karena ya gelombang televisi itu tidak dapat menjangkau, jadi dia dibantu oleh antena tersebut. Lanjut ke gelombang selanjutnya, yaitu gelombang mikro. Nah, gelombang mikro ini banyak banget nih karakteristiknya, yaitu panjang gelombangnya terentang dari 0,3 meter sampai dengan 0,01 meter. Frekuensinya terentang antara 10⁹ Hz sampai 3 kali 10⁻11 Hz. Banyak banget kan? Terus yang ketiga, energi foton bergerak antara 10⁻⁵ elektron volt sampai 10⁻²⁵ elektron volt. Yang selanjutnya, daerah gelombang mikro ditandai sebagai UHF. Yang selanjutnya mudah dipantulkan oleh benda berukuran beberapa meter. Yang selanjutnya lagi, gelombang mikro ini dapat menembus lapisan ionosfer sehingga banyak digunakan untuk komunikasi antar benua dengan bantuan satelit. Dan yang terakhir yaitu menimbulkan efek panas jika berinteraksi dengan materi. Yang selanjutnya yaitu gelombang atau cahaya inframerah. Nah, cahaya inframerah ini karakteristiknya frekuensinya antara 3 kali 10⁻11 Hz sampai 4 kali 10⁻14 Hz. Yang kedua, batas panjang gelombangnya itu antara 10⁻⁻3 sampai. Lanjut ke gelombang yang selanjutnya, yaitu ada cahaya tampak atau spektrum tampak. Nah, yang pertama karakteristiknya yaitu panjang gelombangnya antara 7,8 kali 10⁻⁷ meter sampai 3,8 kali 10⁻⁷ meter. Yang kedua, frekuensinya antara 4 kali 10⁻14 Hz sampai 8 kali 10⁻14 Hz. Yang ketiga, dihasilkan oleh atom dan molekul sebagai perubahan internal gerakan elektron. Yang selanjutnya, perbedaan frekuensi cahaya menimbulkan spektrum warna cahaya. Cahaya disebut gelombang monokromatis karena mempunyai spektrum warna. Spektrum warnanya yaitu ada merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu. Yang terakhir digunakan untuk membantu penglihatan. Yang selanjutnya yaitu ada sinar ultraviolet. Nah, ciri-cirinya yaitu frekuensinya antara 10⁻15 sampai 10⁻16 Hz. Nah,
Yang kedua, panjang gelombangnya antara 3,8 kali 10 pangkat min 7 sampai 6 kali 10 pangkat min 10. Yang ketiga, dapat menyebabkan kanker kulit, katarak, dan menurunkan imun tubuh dan menurunkan produksi ganggang. Yang selanjutnya yaitu matahari merupakan sumber utama dari gelombang ultraviolet. Nah, lanjut ke spektrum selanjutnya yaitu ada sinar X. Karakteristik dari sinar X itu, sinar X merambat menurut garis lurus. Nah, sinar X ini dapat menghitamkan plat film sama seperti cahaya tampak. Terus, sinar X dapat mengionkan gas. Dan sinar X ini dapat menembus logam-logam tipis. Sinar X tidak dapat dibelokkan oleh medan listrik maupun medan magnet. Jadi, sinar X tidak mengandung muatan listrik. Selanjutnya, sinar X ini dipancarkan ketika katode menumbuk logam. Dan sinar X dapat mengeluarkan elektron-elektron foto dari permukaan logam yang ditumbuknya. Selanjutnya, mempunyai daya tembus yang kuat dan frekuensinya itu 10 pangkat 16 sampai 10 pangkat 20 Hz. Panjang gelombangnya antara 10 pangkat min 12 meter sampai 10 pangkat min 8 meter. Lanjut ke soal yang nomor 3. Nah, lanjut ke nomor 3 yaitu soalnya nih, jelaskan manfaat yang dapat manusia dapatkan dari setiap spektrum gelombang elektromagnetik tersebut. Kita mulai dari gelombang radio dulu ya. Nah, manfaat bagi manusia dari gelombang radio ini yaitu yang pertama, digunakan pada sistem siaran televisi dan radio serta perangkat elektronik yang menghasilkan isolasi listrik. Yang kedua, sebagai alat komunikasi serta membawa informasi dari suatu tempat ke tempat lain. Yang ketiga, radar satelit komunikasi dan telepon. Yang terakhir, penelitian luar angkasa. Nah, yang selanjutnya yaitu gelombang televisi. Nah, manfaatnya bagi manusia yaitu menangkap siaran televisi dengan bantuan antena. Yang selanjutnya yaitu gelombang mikro. Nah, gelombang mikro ini bermanfaat bagi kehidupan manusia, diantaranya digunakan dalam analisis struktur atom dan molekul, dimanfaatkan pada radar, memasak makanan pada microwave atau oven. Jika makanannya menyerap radiasi gelombang mikro, makanan itu menjadi panas dan masak dalam waktu singkat. Jadi kita nggak perlu lama-lama untuk menunggu makanan itu matang ya. Terus yang selanjutnya yaitu banyak digunakan dalam sistem deteksi dan sistem pertahanan. Dan yang terakhir untuk komunikasi antar benua dengan satelit. Canggih banget kan? Nah, yang selanjutnya itu ada inframerah. Manfaatnya bagi manusia itu sendiri yaitu untuk dunia kesehatan, itu pemanasan untuk terapi, dia untuk mengetahui diagnosa penyakit. Terus untuk penelitian struktur atom, pemotretan rahasia untuk keperluan pemetaan sumber alam. Nah, terus pemotretan permukaan bumi yang tertutup. Yang selanjutnya yaitu meneropong daerah gelap untuk kegiatan militer ya. Terus yang selanjutnya itu untuk kegiatan industri itu dapat pemanasan cat, itu bisa banget nih dimanfaatin. Terus untuk dunia pemadam kebakaran itu untuk mencari korban yang ada di dalam yang susah terdeteksi. Nah, terus yang terakhir itu di dunia elektronika itu sebagai remote control. Yang selanjutnya yaitu cahaya tampak. Nah, ini digunakan untuk membantu penglihatan, khususnya untuk di dunia optik, untuk mendeteksi warna-warna, apakah seseorang itu buta warna atau tidak. Nah, yang selanjutnya itu ada sinar ultraviolet. Manfaatnya itu mempunyai energi kimia yang bermanfaat untuk memendarkan benda, menghitamkan plat film, membunuh kuman. Dan yang selanjutnya yaitu untuk data forensik, keaslian dokumen. Dan yang selanjutnya itu dapat mengubah molekul sterol dari provitamin D menjadi vitamin D. Yang selanjutnya itu manfaat dari
sinar X. Nah, manfaat dari sinar X itu ada dapat mengindahkan plat film, digunakan untuk foto bagian dalam tubuh untuk diagnosa, digunakan dalam CT scan, dapat membunuh sel sehingga dapat memicu keganasan, untuk memotret posisi tulang atau bagian tubuh yang mempunyai kelainan atau biasa disebut rongsen sih kalau kita ya ngomongnya. Terus untuk menemukan cacat pada alas dan bungkus logam, untuk melihat bagian dalam patung yang tidak terlihat dari luar, dan masih banyak yang lainnya sih ya. Lanjut ke sinar gamma. Nah, manfaat sinar gamma ini untuk sterilisasi makanan, membunuh sel kanker, bidang industri untuk mengontrol ketebalan. Jadi kalau dia bidang industri itu untuk mengontrol ketebalan suatu yang diproduksinya. Terus mendeteksi keeratan logam, keretakan. Jadi kalau misalnya ada logam yang retak itu, kita bisa mendeteksinya dengan sinar gamma ini. Terus kedokteran, di dunia kedokteran itu digunakan untuk terapi dan diagnosis. Nah, terus di dunia pertanian itu digunakan untuk membuat bibit unggul. Jadi di sistem pertanian yang canggih itu sudah menggunakan sinar gamma ya. Terus yang terakhir itu teknik nuklir digunakan untuk membuat radioisotop. Jadi di dunia nuklir kan sinar gamma itu diperlukan loh guys. Nah, yaitu digunakan sebagai membuat radioisotop. Next ke pertanyaan yang terakhir. Kalau kita udah dapat pengertian, udah dapat karakteristik, udah dapat manfaat, sekarang kita ke dampaknya ya. Jadi kita bisa tahu mana sisi positifnya, mana sisi negatifnya. Nah, selanjutnya itu pertanyaannya yaitu jelaskan dampak yang dapat manusia dapatkan jika terpapar dari setiap spektrum gelombang elektromagnetik tersebut. Nah, setiap ada manfaat, kita juga dapat dampaknya. Jadi kita tahu nih bagaimana cara penggunaannya yang benar. Langsung aja ke gelombang radio. Nah, gelombang radio ini apabila mengenai kita yaitu sistematisnya seperti ini. Karena dalam tubuh manusia itu kan terkandung ion-ion yang bermuatan positif dan negatif. Nah, muatan ion positif dan negatif ini memiliki keseimbangan apabila tidak terpengaruh apapun dari luar. Nah, terus jika kita terpapar spektrum gelombang, jika ini melebihi batas ambang kita, batas daya normal tubuh kita untuk menerima spektrum tersebut, maka akan terjadi ketidakseimbangan antara muatan ion di dalam tubuh kita ini dan berakibat terganggunya fungsi-fungsi organ tubuh ataupun metabolisme yang ada di dalam tubuh kita. Jadi jangan sampai kita berlebihan ya, karena sesuatu yang berlebihan itu memang tidak baik. Jadi seperlunya aja. Nah, yang selanjutnya yaitu ada gelombang televisi. Apabila terlalu berlebihan mengenai tubuh kita, maka kita tuh resiko untuk terkena kanker kolorektal, endometrial, ovarium, dan prostat itu semakin tinggi. Dan semakin tinggi resiko terkena kardiovaskular. Selanjutnya yaitu ke gelombang mikro ya, yaitu dapat merusak otak. Terus tubuh manusia tidak dapat memetabolisme produk sampingan yang tidak dikenal dan yang diproses dengan microwave. Lanjut ke gelombang yang ketiga yaitu gelombang mikro. Nah, efek yang kita dapatkan dari apabila terpapar secara berlebihan oleh gelombang mikro ini, maka dapat mengakibatkan kerusakan otak. Nah, tubuh manusia tidak dapat memetabolisme produk sampingan yang tidak dikenal dalam makanan yang diproses dengan microwave. Terus, produksi hormon laki-laki dan perempuan di tubuh menjadi terhalang. Selanjutnya, semua mineral, vitamin, dan zat gizi menjadi menurun atau berubah sifatnya. Dan yang terakhir, mineral yang terkandung dalam sayuran diubah menjadi radikal bebas yang menimbulkan kanker. Bahaya banget kan? Jadi jangan sampai terlalu berlebihan ya. Yang selanjutnya yaitu apabila kita terpapar inframerah secara berlebihan, yaitu efek pada kulit. Efek pada kulit itu biasanya dia flek hitam. Kalau tidak flek hitam ya dia seperti ruam-ruam, atau bisa saja dia ada juga yang
seperti pecah-pecah gitu ya. Yang selanjutnya yaitu efek pada mata. Efek pada mata ya bisa sampai mengakibatkan minus, bisa sampai ke kebutaan. Lanjut ke kerugian cahaya tampak. Apabila kita terkena spektrum cahaya tampak secara berlebihan, dapat merusak retina kita. Yang selanjutnya merusak sel kolagen sehingga kulit tampak kering dan kasar. Kan kolagen itu biasanya dibutuhkan untuk menyegarkan kulit dan memutihkan kulit ya. Jadi kalau kolagen kita rusak, bayangin aja apa yang terjadi. Yang selanjutnya yaitu apabila kita terkena sinar X. Sinar X ini memiliki energi yang tinggi sehingga punya efek yang besar bagi jaringan hidup. Terus pemusnahan sel-sel dalam badan. Yang selanjutnya perubahan struktur genetik suatu sel, dan yang terakhir penyakit kanker darah. Selanjutnya yaitu dampak apabila kita terlalu berlebihan terkena sinar ultraviolet, yaitu bahaya yang dapat ditimbulkan antara lain katarak, degenerasi makular, pterygium, Crohn's kalsum yang diakibatkan ultraviolet B. Jadi mengapa sunscreen itu diperlukan? Karena ultraviolet itu sangat tidak bagus apabila terpapar berlebihan. Jadi sunscreen diciptakan untuk meminimalisir bahaya yang terdapat paparan sinar ultraviolet tersebut. Selanjutnya yang terakhir yaitu apabila kita terlalu berlebihan terkena sinar gamma, yaitu yang pertama dapat merusak DNA, yang selanjutnya dapat menyebabkan luka bakar, dan yang terakhir bisa merusak jaringan sel sehat yang mengakibatkan kerusakan organ dalam manusia serta bisa menyebabkan kematian. Sekian penjelasan dari Lilis Wenitawati. Mohon maaf apabila ada bahasa-bahasa yang kurang dimengerti atau bahasa-bahasa yang belepotan sana sini karena Lilis masih tahap belajar, dan mohon maaf apabila kurang berkenan. Video ini diciptakan hanya untuk edukasi, dan semoga untuk yang melihat ini berkah ilmunya kepada siapapun yang mau belajar, dan terima kasih telah menonton video Lilis Wenitawati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.